Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibir rabbil alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sadiqil wa'adil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka ya Rabb, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wa hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtiga'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga sampai saat sekarang ini Allah Subhanahu wa taala masih menggolongkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lisannya selalu memuji dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak haramkan kita, tidak haramkan lisan kita, tidak haramkan lidah kita, tidak haramkan jasad kita untuk selalu memuji dan menghadiri majlisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak habis daripada umur kita dan tidak berakhir daripada umur kita terkecuali kita mendapatkan gelar dari Allah sebagai pecinta yang hakiki kepada kekasih Allah yang bernama Sayyidina Muhammad. Lebih-lebih di dalam bulan kelahiran beliau pada saat sekarang ini, kita tidak ingin kita seberataan berhenti untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, berhenti untuk memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habiskan waktumu untuk selalu memuji Nabi Muhammad. Habiskan saat-saatmu hidup di dunia untuk memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tatkala engkau berada di yaumil qiyamah nanti, tatkala engkau berada di padang mahsyar nanti, engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang gemar menghadiri majlisnya Nabi Muhammad SAW, dan mereka semuanya nanti akan mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak habis-habisnya kita memuji Nabi kita Muhammad SAW. Memang Nabi Muhammad itu adalah manusia, insan yang mulia, yang kalau kita mau puji beliau tidak akan pernah habis pujian kita kepada beliau. Sekalipun kita sudah memuji beliau dengan pujian yang indah, pujian-pujian kita itu belum ada apa-apanya, belum menyamai kedudukan Nabi kita Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Sayyidil Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan di dalam maulid Simtud Durar, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan di dalam maulid Simtud Durar, apa kata beliau? Kamulat mahasinuhu falau ahdasana
lil badri inda tamamihi lam yuhsafi wa ala tabanuni wasifihi biwasfihi yabna zamanu wa bihi ma lam yusafi. Kamulat mahasinuhu walau ahdasana. Sempurna akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sampai kapanpun akan selalu sempurna, kata beliau. Lil badri inda tamamihi lam yusafi. Untuk kemuliaan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah ada orang yang selesai mensifatinya. Wa ala tabanuni wasifihi biwasfihi. Kalau seandainya kata beliau, aku jadikan pepohonan yang ada di dunia ini sebagai pulpennya untuk menulis sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan air laut sebagai tintanya, yahna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Berlalu dunia ini, habis dunia ini, kiamat dunia ini, tapi untuk sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidak akan pernah selesai-selesainya dan tidak akan pernah sempurna aku mensifatinya. Jadi menunjukkan bahwasannya sifat mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belum seberapa yang kita dengar. Yang kita dengar sekarang ini hanya kabar-kabar berita tentang Nabi Muhammad SAW. Kita belum pernah melihat Nabi Muhammadnya secara langsung. Kita belum pernah memandang Nabi Muhammadnya walaupun hanya di dalam mimpi kita. Lain dengan halnya para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka memandang langsung Nabi Muhammad SAW dengan kedua belah mata mereka. Maka mereka sangat mulia dan sangat beruntung. Kenapa? Karena hidupnya telah melihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka dijadikan sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi yang pertama. Generasi yang pertama dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia hidupnya di atas dunia ini, mereka adalah para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga guru kita yang mulia Sayyidul Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid radhiyallahu anhu. Beliau tatkala mengarang Maulid Diyaul Lami, beliau mengatakan wallah qad athna alaihi fama yusawi qaulu minna aw yakunu thanana. Demi Allah, aku telah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, demi Allah, Allah telah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memuji Nabi Muhammad. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala telah memuji Nabi Muhammad, apalah artinya pujian kita? Dan bagaimana pujian kita dinamakan pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Allah sudah memuji Nabi Muhammad. Kalau Allah telah memuji Nabi Muhammad seraya mengatakan wa innaka la'ala khuluqil azim, maka apalah gunanya pujian kita sebagai manusia hamba Nabi Allah Subhanahu wa taala? Pujian-pujian kita ini tidak dinamakan pujian namanya. Kenapa? Karena yang maha mulia, Zat yang maha mulia telah memuji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita ini semuanya hanya mengambil keberkahan saja dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari perkumpulan maulid yang kita hadiri, dari pembacaan maulid yang kita baca. Ini semuanya kalau kita mau memuji Nabi Muhammad, tidak ada artinya pujian kita. Pujian kita ini tidak ada artinya sebenarnya. Cuman karena dorongan hati yang mencintai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidil Habib Umar, beliau mengatakan, "Lakinna hubban bisarairi qadda'a limadihi safwati rabbina wa hadana." Akan tetapi dorongan cinta, kasih yang ada, yang bersemayam di dalam sanubarilah, yang telah menuntut untuk memuji kepada hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena hanya tuntutan hati saja,
karena hanya tuntutan sanubari saja, jadi mau memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu saja. Maka itu Al-Imamul Busiri radhiyallahu anhu, tatkala beliau waktu itu sakit lumpuh, di saat beliau sakit lumpuh, kedua belah kaki beliau tidak bisa berjalan ke kota Madinah Al-Munawwarah, hanya tangan beliau yang bisa menulis. Di saat tangan beliau bisa menulis, maka di saat itu beliau menulis pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pujian tersebut diberi nama dengan Qasidah Burdah. Tatkala beliau menulis dengan kedua belah tangan dengan tangan kanannya, apa yang ditulis oleh beliau? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ufir lana ma madha ya wasi'al karami amin tadzakuriji ramin bidis salami majlis sadama anjara min muqlatin bidami. Tatkala beliau menulis kalimat-kalimat awal daripada pembacaan burdah itu, di malam pertama tatkala beliau menulis, beliau bermimpi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di saat di dalam mimpinya beliau diberikan sorban oleh Nabi Muhammad SAW yang diselimutkan oleh Nabi Muhammad ke seluruh batang tubuh beliau. Setelah malamnya bermimpi, besoknya langsung sembuh daripada lumpuhnya. Dengan sebab apa? Dengan sebab memuji kepada Nabi Muhammad SAW, dengan sebab merindukan Nabi Muhammad SAW dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi salawat bukan hanya sembarang salawat, hadirin. Salawat bukan hanya sembarang salawat. Kita ingin salawat yang kita baca itu salawat yang menghubungkan hati kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang menghubungkan sanubari kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang menghubungkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang memasukkan niat kita kepada niatnya Nabi Muhammad SAW. Maka itu Habib Ali Sahibul Maulid beliau mengatakan, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Salawat yang kalau kita mau baca salawat tersebut akan menghubungkan ruh kita dengan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga ruh kita bersambung, berjumpa dan bertemu dengan ruhnya Nabi Muhammad SAW. Dengan sebab itu akhirnya hati kita, jiwa kita tambah rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Ciri orang yang rindu dengan Nabi Muhammad, ciri orang yang cinta dengan Nabi Muhammad, dia tidak akan pernah datang terlambat kalau diadakan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena yang diadakan acaranya adalah maulidnya Nabi Muhammad, kekasihnya. Tidak mungkin seseorang datang untuk bertemu dengan kekasih telat. Tidak mungkin, ayo hadirin. Seorang pecinta datang telat untuk bertemu dengan kekasihnya, tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Maka itu seseorang yang hatinya dibukakan oleh Allah untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, dia tidak akan pernah datang telat kalau dia tahu yang majelis yang ia hadiri adalah majelisnya Nabi Muhammad SAW. Kita di majelis ini bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun kita baca maulid. Bertahun-tahun kita baca maulid. Bahkan majelis ini umurnya sudah hampir 25 tahun. Dari mulai hanya beberapa orang yang hadir, ya kan, sampai mengeluarkan alumni yang sangat banyak. Hingga sekarang beberapa orang lagi yang kembali ke sini. Ini adalah majelisnya Nabi Muhammad SAW. Kita tidak ingin di dalam majelis seperti ini ada yang berbuat yang tidak baik di hadapan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad adalah kecintaan kita bersama. Nabi Muhammad itu kecintaan kita bersama. Nabi Muhammad itu kecintaan kita berataan. Kita membawa hati yang rindu dengan Nabi Muhammad. Kalau ada orang
yang datang ke dalam perkumpulan Nabi Muhammad, majelisnya Nabi Muhammad, dia tidak bawa hati rindu dengan Nabi Muhammad, lebih baik dia duduk di rumah, tidur lebih baik. Gitu. Kalau tidak merindukan Nabi Muhammad, duduk mau di rumah lebih baik daripada engkau hadir di dalam majelisnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena engkau datang tidak membawa mahabbah, engkau tidak membawa kecintaan, engkau tidak membawa kerinduan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau di bulan kelahiran Nabi Muhammad seperti saat sekarang ini tidak merindukan Nabi Muhammad, tidak mendambakan pertemuan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kapan engkau tidak mau bertemu dengan Nabi Muhammad? Sampai kapan kita tidak ingin bertemu dengan Nabi Muhammad? Sampai kapan? Apa kita nunggu umur kita habis? Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pecinta ingin selalu duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pecinta ingin selalu wajahnya dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam setiap pembacaan maulid, apalagi maulid Syamsul Durar, apalagi maulid Diba, apalagi maulid Syariful Anam, ini semuanya mereka para ulama yang mengarang maulid-maulid ini, mereka mengatakan tidaklah dibacakan maulid yang kami karang ini terkecuali Nabi Muhammad SAW hadir. Ada maulid yang kita kalau kita baca Nabi Muhammad hadir dari mulai pembacaan Ya Rabbi Sholli ala Muhammad sampai doa ada. Ada maulid yang seandainya Nabi Muhammad SAW hadirnya hanya pada waktu asra kalau saja juga ada. Ada yang maulid yang hadirnya Nabi Muhammad SAW di tatkala kita membaca doa di akhir daripada maulid. Ada juga seperti itu. Walhasil semuanya tidak dibacakan maulid terkecuali Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Memang kita belum melihat beliau, tapi alhamdulillah setidaknya kita beruntung. Kenapa? Karena Nabi Muhammad beliaunya melihat kita. Itu sudah lebih baik daripada tidak sama sekali. Kalau kita duduk di rumah saja, kalau kita menghabiskan waktu kita dengan lupa kepada Allah, lupa kepada Nabi Muhammad, waktu kita berlalu sia-sia, tidak dilihat wajah kita oleh Nabi Muhammad SAW. Alangkah ruginya kita hidup di dunia. Berlalu waktu-waktu hidup kita, sedangkan Nabi Muhammad tidak melihat kepada wajah kita. Kalau Nabi Muhammad tidak melihat wajah kita, artinya Nabi Muhammad gak pengen kenal dengan kita. Hati-hati. Nabi Muhammad gak kenal dengan kita, gak pengen kenal dengan kita. Orang yang tidak dihadirkan di dalam majelisnya Nabi Muhammad, di dalam perkumpulannya Nabi Muhammad SAW, bukan dia gak mau, bukan. Tapi Nabi Muhammadnya yang gak mau kalau dia hadir. Sehingga Nabi Muhammad gak kepengen melihat wajah orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, wailun liman lam yara wajhi yaumil qiyamah. Celaka, kata Nabi Muhammad. Siapa yang celaka? Sayyidatuna Aisyah waktu itu mendengar Nabi Muhammad mengatakan celaka, orang yang tidak melihat wajahnya beliau dikatakan celaka oleh Nabi Muhammad. Lalu Sayyidatuna Aisyah bertanya, "Iman lam yara wajhaka fi yaumil qiyamah ya Rasulullah?" Siapa yang kau maksud orang yang celaka yang tidak melihat wajahmu itu di hari kiamat ya Rasulullah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Orang yang disebutkan namaku di kedua belah telinga pendengaran telinganya, tapi dia tidak mau bersalawat kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala rasulika sayyidina wa maulana. Gak mau dibacakan nama Nabi Muhammad, disebutkan nama Nabi Muhammad, dia mendengar dengan telinganya, dia tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitabnya, di dalam kitab dalam salah satu kitabnya beliau mengatakan orang yang paling keras tatkala membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW di saat dibacakan Maulid Nabi Muhammad SAW, orang itu nanti adalah orang yang paling dikenal oleh Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Mau cari dalil yang mana lagi? Yang berkata Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, itu Hujjatul Islam, bukan lagi ulama kampungan, bukan lagi ulama dalam skala nasional, bukan. Beliau ulama internasional, itu ulama dunia. Bahkan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf radhiyallahu anhu beliau mengatakan ciri ulama akhirat dan ciri ulama dunia itu kalau senang membaca kitab Imam Al-Ghazali, itu ulama akhirat. Kalau ulama dunia bagaimana cirinya? Ulama dunia adalah ulama yang gak mau membaca kitabnya Imam Al-Ghazali. Sampai dikatakan seperti itu. Itu beliau mengatakan orang yang paling keras suaranya di saat dia membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di perkumpulannya Nabi Muhammad adalah orang yang paling dikenal oleh Nabi Muhammad SAW nanti di hari kiamat. Jangan sampai kita habis suara gara-gara menyanyi aja setiap hari. Ada untungnya hadirin. Untungnya kita nyanyi sampai sarut suara tidak ada untungnya. Tapi kalau kita maulid muji Nabi Muhammad sampai sarut suara, sampai habis sekalipun suara kita, akan jadi orang yang paling dikenal oleh Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Amin. Itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikenal oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Gak terkenal di dunia gak ada apa-apa. Kita hidup di dunia memang tidak ingin dikenal, tapi kita ingin di akhirat semua orang kenal dengan kita. Gitu. Kita tidak ingin dikenal oleh orang di dunia. Orang muji kita di dunia gak perlu kita dengan pujian. Tapi yang kita ingin Nabi Muhammad kenal dengan kita. Maka itu dari sekarang, ayo hadirin, jangan sia-siakan kehadiranmu di dalam majlis Nabi Muhammad. Jangan sia-siakan. Dulu sehabis kedatangan Al-Habib Munzir ke Banjarmasin dulu, sekarang beliau sudah meninggal dunia. Di dalam majelis ini Ana sering merasakan dan bahkan Ana pernah melihat di majelis ini, dalam perkumpulan kita ini, bukan di lain. Setiap Asyura kali itu Ana pernah melihat Habib Munzir radhiyallahu anhu datang menggandeng tangan yang Habib Umar masuk dalam majelis ini. Tapi setelah itu Ana tidak pernah lagi melihat. Beberapa kali kita mengusahakan untuk menghadirkan guru-guru kita, tapi tidak pernah lagi bisa hadir.
Wallahu a'lam. Apa dosa yang pernah kita lakukan di dalam majelis ini? Kesalahan apa kira-kira? Apakah sholawat yang kita baca kita belum ikhlas? Apakah kehadiran kita justru belum ikhlas? Belum mencari Nabi Muhammad, belum mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan kehadiran itu tidak dapat lagi kita hadirkan. Maka itu perbaiki niat kita. Berusahalah untuk selalu ikhlas. Berusahalah untuk selalu mengharap akan pandangan nadrah dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap kehadiran kita, di dalam majlis maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dimanapun itu, bukan hanya di majlis ini, dimanapun itu, dimanapun tatkala kita membaca maulid Nabi Muhammad SAW, dimanapun itu, berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk menghadirkan Nabi Muhammad SAW. Jika tidak bisa, minimal kita bisa menghadirkan rohaniyahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau juga tidak bisa, minimal lagi kita bisa menghadirkan arwah-arwah guru-guru kita, para ulama-ulama kita, sehingga majlis kita itu tidak menjadi majlis yang sia-sia, akan menjadi majlis yang penuh dengan keberkahan. Itu yang membawa kecintaan kita tambah terus kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan kecintaan kita menunggu datangnya bulan Rabiul Awal, bukan. Maka itu Habib Ali Sahibul Maulid beliau mengatakan, makna farah bin Nabi asa alaina yadum. Mudah-mudahan, kata Habib Ali Sahibul Maulid, arti daripada kegembiraan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan selalu tersimpan di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, sehingga setiap saat kita gembira dengan Nabi Muhammad. Bukan nunggu bulan kelahirannya saja bergembira, tidak. Lebih daripada itu, bergembira terus, selalu memuji Nabi Muhammad SAW tidak habis-habisnya, memuji terus kepada Nabi Muhammad SAW tidak habis-habisnya. Maka itu Habib Ali Sahibul Maulid beliau mengatakan, manamdah ilan Nabi. Aku ini, kata beliau, kata Habib Ali Sahibul Maulid, aku tidak memuji seseorang kecuali Nabi yang memuji. Itu huwa kanzana wal khafiyah. Jadi aku ini tidak pernah memuji seseorang yang berlebih-lebihan terkecuali hanya Nabi. Gitu. Jangan kita memuji orang lain melebihi pujian kita kepada Nabi Muhammad SAW. Maka itu tadi di dalam maulid, di dalam apa? Qasidah yang Habib Ali tulis persis pada bulan Rabiul Awal itu maulid. Beliau nulisnya pada bulan Rabiul Awal. Malam ini, malam Jumat ini malam berapa dari bulan Rabiul Awal? Malam keberapa? Malam keberapa malam ini? 20. Hah? Malam ini malam ke-20 dari bulan Rabiul Awal. Habib Ali menulis qasidah ini pada tanggal 22 Rabiul Awal. Itu tahun berapa? Tahun 1332 Hijriah. Sekarang kita berada di tahun 1442 Hijriah. Beliau nulis di qasidah, wa qala radhiyallahu anhu, pada tanggal 22 Rabiul Awal tahun 1332 Hijriah, beliau mengatakan apa? Ya Maulidal Mustafa ya lal maqama ka'azim.
Wahai kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa, ya lal maqamak azimu, sungguh magammu, kedudukanmu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kata beliau, karena besarnya kedudukan Nabi Muhammad, mulianya kedudukan Nabi Muhammad, agungnya kedudukan Nabi Muhammad, beliau berdoa, asa bijahin Nabi yahsul syifa lisagim. Semoga kata beliau dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW yahsul syifa lisagim, kita mendapatkan obat, mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit yang kita derita. Penyakitnya apa yang kita derita ini? Penyakit yang kita derita ini penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dengan berlebihan kepada dunia, lupa kepada kematian. Itu. Maka itu kita berharap mudah-mudahan dibacakan maulid sembuh sakit kita ini. Amin. Kita punya penyakit ini stadium 4 sudah. Itu. Kenapa? Dibacakan maulid gak ngerasa Nabi Muhammad hadir. Itu berarti hati kita itu kotor. Hati kita itu bekagar. Itu sakit hati kita. Maka itu kalau hadir maulid, usahakan dengan adab, dengan hudur, dengan khusyuk. Cari sop yang paling terdepan, jangan nyari sop yang di belakang. Kenapa? Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah, bukan di belakang. Kalau ente duduk di belakang, Nabi Muhammad gak ngeliat. Gitu. Usahakan dimanapun kita hadir maulid, bukan hanya di majelis ini. Kalau hadir maulid duduk paling depan. Kenapa duduk paling depan? Berharap agar Nabi Muhammad melihat kepada kita. Jangan salah ya, jangan salah. Jangan berharap guru kita melihat kita duduk di depan, jangan. Itu terlalu rendah, itu terlalu kecil. Kalau kita berharap Nabi Muhammad yang melihat kita, waduh, akan indah hadirnya kita, akan luar biasa hadirnya kita, akan semangat hadirnya kita, akan terdorong hati kita tatkala hadir untuk tambah semangat dalam menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita merasa Nabi Muhammad melihat kita. Kalau duduk di belakang, gimana Nabi Muhammad bisa lihat? Itu. Duduk di depan. Maka itu kalau mau duduk di depan lebih awal. Masa inti mau apel dengan Nabi Muhammad datang telat? Nah, apelin pacar gak pernah datang telat. Berani gak kira-kira inti datang kepada kekasih inti dengan datang pakai jam karet? Mau seperti itu? Gak bertahan cinta kita. Kalau kita datang dengan pakai jam karet, gak bertahan cinta kita. Itu. Cinta kita itu akan bertahan kalau kita datang tepat waktu. Itu. Inti mau tes saja, mau tes melamar pekerjaan tepat waktu. Iya kan? Dites jam 8 pagi, setengah 8 sudah siap di kantornya. Coba lihat, ente mau berangkat naik pesawat, hah? Sebelum jam keberangkatan harus sudah siap. 1 jam sebelum keberangkatan harus siap. Kalau 1 jam tidak datang, tidak siap di bandara, mau berangkat, kebakar kita punya tiket, gak bisa lagi check in. Itu peraturan di dunia. Bagaimana peraturan dengan Nabi Muhammad SAW? Gitu. Maka itu bagi yang merasa cinta kepada Nabi Muhammad, jangan pernah lagi datang
untuk bertemu dan berjumpa serta berkumpul dengan Nabi Muhammad di dalam majlis Nabi Muhammad datang telat gitu. Datang telat, jangan gitu. Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Semua kita kenal dengan Sayyidina Uwais Al-Qarni, seorang yang memiliki kecintaan yang luar biasa kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu diriwayatkan Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu, saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, beliau itu ngurusin ibunya, ngurusin hidupnya ibunya. Apa yang diinginkan oleh ibunya selalu diusahakan untuk dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Itu. Sebenarnya dalam masalah bertemu dengan Nabi Muhammad, itu Sayyidina Uwais Al-Qarni bisa dikatakan uzur. Tapi karena cintanya kepada Nabi Muhammad, beliau meminta dan membujuk ibunya, merayu ibunya agar ibunda beliau memberikan kesempatan kepada beliau untuk bertemu Nabi Muhammad SAW pergi ke kota Madinah Al-Munawwarah. Di saat ibunya memberikan izin kepada Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu untuk berangkat ke kota Madinah menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi tahu? Sayyidina Uwais Al-Qarni gembiranya bukan main. Bukan lagi naik onta, bukan naik kuda, berjalan kaki beliau berangkat dari negeri Yaman ke kota Madinah Al-Munawwarah untuk hanya sekedar bertemu dengan sahabat kasihnya Nabi Muhammad SAW. Perjalanan yang sangat jauh, itu jalan kaki. Sebelum beliau berangkat ke kota Madinah menemui Nabi kita Muhammad SAW, itu ibundanya berkata dan berpesan kepada Uwais Al-Qarni, "Wahai anakku Uwais, apabila engkau sudah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tolong jangan lama-lama tinggal di Madinah. Aku izinkan engkau berangkat ke kota Madinah bertemu Nabi Muhammad, tolong jangan lama-lama. Jangan lama-lama kau tinggalkan diriku di sini," kata ibundanya. Uwais Al-Qarni berkata apa? "Iya wahai ibunda, saya tidak akan berlama-lama di kota Madinah." Di dalam perjalanan Uwais Al-Qarni menuju kota Madinah, tidak ada yang dirindukan oleh beliau terkecuali Nabi Muhammad SAW. Yang dirindukan hanya Nabi Muhammad, hanya ketemu Nabi Muhammad. Gak ada perlunya ke kota Madinah terkecuali ketemu Nabi Muhammad. Gak ada perlu yang lain. Gak ada perlu ketemu dengan fulan bin fulan, dengan siapa-siapa di sana, tidak. Perlunya berjalan kaki untuk menuju kota Madinah hanya untuk bertemu Nabi kita Muhammad SAW. Sampai kota Madinah. Sesampainya ke kota Madinah, ternyata Uwais Al-Qarni tidak mendapati Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak berada di kota Madinah saat itu. Di saat kedatangannya Uwais Al-Qarni ke kota Madinah, Nabi Muhammad tidak berada di kota Madinah. Uwais Al-Qarni sudah mencari Nabi Muhammad. Sekeliling kota Madinah sudah dicari Nabi Muhammad oleh beliau, tapi beliau tidak menemukan. Ingin memperpanjang keberadaannya di kota Madinah, tapi beliau ingat pesan ibundanya, "Jangan kau tinggalkan lama aku di negeri Yaman ini hanya karena engkau berangkat ke kota Madinah untuk ketemu Nabi Muhammad SAW." Akhirnya setelah nggak dicari, nggak ketemu Nabi Muhammad di kota Madinah, Uwais Al-Qarni nggak berpanjang lebar, sudah nyari nggak ketemu, pulang beliau sampai ke negeri Yaman lagi, kembali mengurusi bundanya. Itu
Sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan kepada Sayyidina Umar dan sahabatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi negeri Yaman mencari seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni untuk memintakan doa kepadanya buat Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Kerinduan kepada Nabi Muhammad, jalan kaki, pikiran nyaman jalan kaki padang pasir. Perlu bekal yang banyak, perlu bawa minum yang banyak. Kita sekarang alhamdulillah untuk mau bertemu dengan Nabi Muhammad di dalam majlis maulid Nabi Muhammad SAW, nggak perlu jalan jauh, nggak perlu susah. Kita punya sepeda motor, kita punya sepeda, kita punya mobil. Jangan ketipu dengan dunia hanya karena hujan takut sepeda motor pijat. Jangan ditipu oleh dunia, ditipu. Uwais Al-Qarni jalan kaki dari Yaman ke Madinah. Kita kira-kira hanya untuk sekadar bertemu dengan Nabi Muhammad, melepas rindu kita bertemu dengan Nabi Muhammad, berani tidak kira-kira jalan dari Banjarmasin sini ke kota Madinah? Jangan berani-berani, bunuh diri ente. Gitu. Nah, saudara ikhwan rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dalam perkumpulan kita pada malam hari yang mulia ini, di malam hari Jumat yang mulia, mudah-mudahan dengan kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala muliakan kita sebagai umatnya. Amin. Allah Subhanahu wa taala muliakan kita sebagai umatnya. Amin. Allah Subhanahu wa taala muliakan kita sebagai umatnya. Dan mudah-mudahan dengan berkat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap di bulan Rabiul Awal tahun ini kita diberikan anugerah yang besar oleh Allah, diberikan pemberian yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat memandang dan melihat wajah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya di dalam mimpi kita, walaupun hanya di dalam mimpi kita, walaupun hanya di dalam mimpi kita. Mudah-mudahan bulan ini, bulan Rabiul Awal tahun ini, ada pertemuan antara kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang wa mana, tidak di dalam, tidak secara terjaga, di dalam tidur, insyaallah. Amin. Mudah-mudahan semua itu menjadi harapan kita, menjadi kerinduan kita, menjadi permintaan kita yang paling besar, yang paling agung terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah, permintaan kita dikabulkan oleh Allah, berkat Nabi besar kita Muhammad SAW, dan berkat para aulia, berkat kaum sholihin, berkat guru-guru kita yang mana mereka sudah pernah berjumpa langsung dengan Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah kita punya hubungan dekat dengan Nabi Muhammad SAW melalui guru-guru kita. Guru kita Sayyidul Habib Umar, beliau sudah pernah bahkan sering bertemu dengan Nabi Muhammad. Guru-guru beliau semuanya guru-guru beliau. Tidak kita sebutkan guru-guru beliau semuanya, terkecuali semuanya sering bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga guru-guru beliau yang lainnya, guru daripada gurunya. Siapa yang meragukan pertemuan dan perjumpaan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Sugaf, Al-Habib Ahmad bin Toha, Al-Habib Ahmad Toha, Al-Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad, beliau guru-gurunya Al-Habib Umar yang magom mereka sampai kepada magom Qutbiyah. Itu tidak bertemu dengan Nabi Muhammad terkecuali dalam keadaan yang Allah. Itu. Dan Habib Umar belajar dengan mereka. Abdul Qadir Segaf juga, beliau berguru dengan guru-guru beliau. Wabil khusus ayahanda beliau Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad, Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf radhiyallahu anhu, yang dikatakan oleh Al-Habib Ali sahibul Maulid,
Sewaktu hidupnya Habib Ahmad bin Abdurrahman Segaf di kota Siwun, Habib Ali Sahibul Maulid beliau mengatakan, "Ma fil aqwan misal Ahmad bin Abdurrahman Segaf." Tidak ada di dunia ini yang lebih mulia derajat kewaliannya seperti Ahmad bin Abdurrahman Segaf. Orang tuanya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Itu. Nah, itu. Kemudian Habib Abdul Qadir juga, beliau bertemu dengan Habib Ali Sahibul Maulid, dan yang memberi nama beliau dengan nama Abdul Qadir adalah Habib Ali bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Maka itu kalau jalur nasab dari guru-guru kita, insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan yang didapatkan dari guru-guru kita. Insya Allah sebagaimana mereka mendapatkan dari guru-guru mereka dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan selalu taat dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian terakhir, ana ingin beritahu kepada antum semuanya bahwasannya malam Jumat akan datang. Malam Jumat akan datang, majelis akan kita pindahkan ke komplek perumahan Benyamin Presiden. Jadi majelis malam Jumat akan datang habis Isya seperti biasa di komplek Benyamin Presiden kilometer 8 gitu. Jadi komplek Benyamin Presiden. Nanti masuk aja di sana. Kalau ada tahu takunya satpam gimana orang bermaulidan, nah di situ tempatnya. Ya insya Allah semuanya nyaman aja mencari. Kenapa? Karena rumahnya di pinggir jalan gitu. Kemudian kita juga diundang bagi yang mau hadir bersama dengan kita. Sebelumnya sholat maghrib berjamaah dan sholat hajat serta pembacaan maulid malam Jumat akan datang juga di sebelah komplek Benyamin. Nah, jadi komplek Benyamin itu bertambusan dengan komplek Mahligai. Jadi kita diundang sholat hajat berjamaah dan maulid habis maghrib. Jadi diminta semuanya jamaah yang mau hadir sholat hajat hendaknya hadir sebelum sholat maghrib. Jadi hadir sebelum sholat maghrib di komplek Mahligai. Ya, Jalan Mahligai komplek Polda. Ya, jadi Jalan Mahligai, masuk Jalan Mahligai kilometer 8 komplek Polda sebelah kanan. Jadi di situ kita sembahyang maghrib berjamaah, kemudian sholat hajat. Setelah sholat hajat kita baca maulid. Habis itu habis Isya langsung sambung. Ya, dari komplek Polda itu udah jauh dengan komplek Benyamin Presiden. Ya, lewat belakang.